Siapa yang tidak mengenalnya? Sang superstar aktor dengan bayaran tertinggi dunia, Dwayne The Rock Johnson. Tapi tahukah kamu, sebelum semua kejayaan itu, hidupnya pernah hancur total? Pernah ada masa di mana dia tidak punya apa-apa, hanya tersisa $7 di sakunya. Dan yang lebih menyedihkan, dia pernah tidur di kasur bekas yang ditemukan ibunya di pinggir jalan. Dwayne Douglas Johnson lahir pada 2 Mei 1972 di Hayward, California, Amerika Serikat. Sekilas orang mungkin berpikir kehidupannya akan mudah karena ia lahir dari keluarga pegulat profesional. Ayahnya, Rocky Johnson, adalah pegulat terkenal di masanya. Sementara kakeknya, Peter Maivia, adalah pegulat legendaris asal Samoa. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Masa kecil Dwayne justru diwarnai kesulitan finansial. Keluarganya sering berpindah-pindah tempat, dan itu membuatnya sulit beradaptasi di sekolah. Ia pernah mengalami masa-masa kelam, merasa tidak aman, bingung tentang masa depan, bahkan sempat terseret ke pergaulan yang salah. Tapi justru titik itulah karakter Dwayne mulai terbentuk. Ia belajar arti disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab sejak muda. Dari pengalaman pahit itu ia memahami bahwa kesulitan bukan akhir dari segalanya, melainkan bahan bakar untuk tumbuh lebih kuat. Setelah lulus dari University of Miami dengan gelar di bidang ilmu kesehatan dan fisiologi olahraga, Dwayne sebenarnya bercita-cita menjadi pemain sepak bola profesional. Ia sempat bermain di Canadian Football League (CFL). Tapi karirnya tidak bertahan lama. Ia dikeluarkan dari tim. Bagi sebagian orang ini bisa jadi akhir segalanya, tapi bagi Dwayne ini justru awal dari sesuatu yang baru. Ia memutuskan untuk mengikuti jejak ayah dan kakeknya, masuk ke dunia gulat profesional. Dulu Dwayne bukan bintang Hollywood. Mimpinya adalah jadi pemain football profesional di NFL. Ia bekerja keras, tapi cedera parah menghancurkan segalanya. Tak ada satupun tim yang mau merekrutnya. Namun ia tak menyerah, turun kasta ke Liga Football Kanada. Namun hanya 2 bulan, ia dipecat. Ketika pulang ke Miami, uang di sakunya hanya tersisa $7. Ia tidur di kasur bekas yang ditemukan ibunya di pinggir jalan. Hidupnya hancur, depresinya dalam. Namun justru di titik itulah ia membuat keputusan baru. Ia mengikuti jejak ayah dan kakeknya menjadi pegulat. Masuk ke WWF sebagai Rocky Maivia. Tapi penonton membencinya dan berteriak, "Rocky sucks." Ia bisa saja menyerah, tapi tidak. Ia ubah ejekan itu jadi bahan bakar. Ia ciptakan karakter The Rock, sombong, karismatik, percaya diri, dan dunia jatuh cinta padanya. Kini ia memiliki perusahaan bernama Seven Bucks Production, sebuah pengingat bahwa dulu ia hanya punya $7 di sakunya. Disinilah lahir sosok yang dikenal dunia, The Rock. Dengan tubuh berotot, karisma kuat, dan kemampuan berbicara yang luar biasa, The Rock dengan cepat mencuri perhatian publik. Ia bukan sekedar pegulat, tapi seorang entertainer sejati. Setiap kali tampil di ring, energinya membakar semangat jutaan penonton di seluruh dunia. Dwayne memenangkan berbagai gelar juara, dari Intercontinental Champion hingga WWE Champion. Namun di balik semua itu ada satu hal yang selalu ia pegang, kerja keras dan dedikasi total dalam setiap hal yang ia lakukan. Meski sudah sukses besar di dunia gulat, Dwayne merasa ada panggilan lain di dunia film. Tapi transisi ini tidak mudah. Banyak pegulat lain yang mencoba masuk Hollywood tapi gagal. Namun Dwayne berbeda. Ia punya disiplin, tekad, dan kemampuan beradaptasi. Debutnya di film The Mummy Returns 2001 langsung mencuri perhatian. Tak lama kemudian ia membintangi film solonya The Scorpion King 2002. Dan dari situ karir Hollywoodnya melejit. Ia membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pegulat yang bisa berakting, tapi aktor sejati. Dari film aksi seperti Fast and Furious hingga komedi seperti Jumanji Welcome to the Jungle, Dwayne terus memperlihatkan sisi berbeda dari dirinya. Selain itu, ia juga membagikan rutinitas latihan, motivasi, dan kisah perjuangannya di media sosial. Melihat konsistensinya, banyak orang termasuk saya sadar bahwa sukses bukan soal bakat, tapi tentang komitmen yang diulang setiap hari. Ada satu kalimat dari Dwayne yang sering saya lihat.
Success at anything will always come down to this: focus and effort, and we control both. Sederhana tapi kuat. Ia percaya bahwa di dalam hidup, kita mungkin tidak bisa mengontrol semuanya, tapi kita selalu bisa mengontrol usaha dan fokus kita. Itulah yang membawanya sampai ke puncak. Selain itu, Dwayne selalu menekankan pentingnya rasa syukur dan rendah hati. Meski menjadi salah satu aktor dengan bayaran tertinggi di dunia, ia tetap peduli pada orang lain. Ia mendirikan berbagai yayasan amal, membantu anak-anak, dan mendukung komunitas militer. Di balik sosok yang kuat dan disiplin, Dwayne juga dikenal sangat hangat dan dekat dengan keluarga. Ia sering membagikan momen bersama anak-anaknya, menunjukkan sisi lembut yang jarang terlihat di layar. Namun kehidupannya juga tidak selalu mudah. Ia pernah mengalami perpisahan dan masa-masa sulit secara pribadi. Tapi alih-alih tenggelam dalam kesedihan, Dwayne justru bangkit dan menjadi lebih kuat. Ia menunjukkan bahwa resilience atau ketahanan mental adalah kunci utama dalam menghadapi badai kehidupan. Dwayne Johnson bukan hanya legenda di ring atau layar lebar, ia adalah simbol kekuatan, kerja keras, dan keyakinan diri. Dari masa kecil yang sulit, karir yang jatuh bangun hingga menjadi salah satu figur paling berpengaruh di dunia hiburan, perjalanannya mengajarkan kita bahwa tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Jika kamu sedang merasa gagal, lelah, atau kehilangan arah, ingatlah kisah Dwayne Johnson, bahwa batu yang kuat terbentuk dari tekanan yang besar. Dan seperti yang ia tunjukkan, setiap orang bisa menjadi The Rock dalam hidupnya sendiri. Selama kamu mau berjuang, tetap fokus dan percaya pada dirimu sendiri.